you have explored all materials again on module 3. Yeah, it is about routinity. Yeah, about routines. Yeah, which I think most of the sentences use simple present tense. There is an explanation of simple present tense here. This is simple present tense. Yeah. Simple present tense. Ya. Di simple present tense itu digunakan untuk menjelaskan suatu kegiatan yang berulang-ulang. Biasanya kegiatan-kegiatan yang berulang-ulang itu adalah menjadi satu kebiasaan atau rutinitas, ya, artinya tidak berubah. Kemarin seperti itu, hari ini seperti itu, dan besok juga akan seperti itu. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang misalnya memasak bagi ibu-ibu, ya, mengajar bagi bapak-bapak yang berprofesi guru, ya, bekerja di kantor bagi yang berprofesi staf atau bekerja kantoran, ya, Officer. atau yang lain-lain, itu menjadi satu pekerjaan, ya, kegiatan-kegiatan. Makan siang, makan malam, itu adalah kegiatan-kegiatan aktivitas. Berikutnya misalnya mandi juga sama. Silakan bisa dieksplor itu materinya. Ya. Juga dibicarakan tentang waktu, ya. Ini ada waktu. Nah, untuk waktu itu ada aturannya. Yang paling sederhana adalah seperti ini. Jadi misalnya kalau pukul 9 itu adalah it's 9 o'clock. 9.30 it's 30. Jadi hanya langsung ya 9.30 gitu ya. 9:30. 9.45 ada 9:45. 10 o'clock. Berikutnya 10:15. Jadi ini yang paling sederhana ketika mengungkapkan waktu. Nanti bisa juga ada past, ada to, ya, itu bisa saja. Tapi itu agak sedikit kompleks, ya. Yang umum adalah seperti ini saja yang paling mudah. Juga harus memahami juga hari-hari, ya. Dari mulai Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday. Ini karena ini kebiasaan, jadi hari-hari, jam juga itu menjadi satu bagian dari Yes, sir. Kata-kata atau konteks yang nanti akan digunakan. Ini tentang contoh simple present tense, misalnya. She cook breakfast in the morning. He buys, ya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Ada kata She buys breakfast. she, nah ini kok pakai s gitu kan? He pakai s, buys. He buys. Tapi kalau I, we, they, ya. No use as. Yes. Rumusnya silahkan. Yes. Bisa ini pola-polanya bisa dilihat, ya. Ada contoh-contohnya dan ini ada latihannya. Begitu. Setelah itu sama juga di situ ada latihan-latihannya, ya, dan diakhiri dengan tes formatif di situ, ya. Jadi hari ini hanya sampai kegiatan belajar 1 saja, ya. Jadi kegiatan belajar 2-nya tidak untuk minggu depan. Oh, Jadi kegiatan KB1 aja ya Pak ya. Scribing jobs. Kalau sekarang hanya rutinitas saja, begitu. Dan untuk
Tugas. Ya, untuk tugasnya bisa dilihat nanti di situ ya, ada linknya. Ya. Di pengumuman. Ya. Jadi menginterview, ya. Menginterview teman. Silakan bisa dilihat itu. Jadi hampir mirip ya, Bapak dan Ibu dengan tugas-tugas sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu membuat pertanyaan sesuai dengan instruksinya. Misalnya tuliskan pertanyaan tentang nama interviewee. What is your name? Nanti tuliskan jawaban interviewnya adalah my name is Teddy, misalnya seperti itu. Ya. Begitu Bapak dan Ibu, hal-hal yang bisa Bapak dan Ibu kerjakan pada sesi ke-5. Ya. Silakan, ada pertanyaan Bapak? Ada Bapak. Pak Teddy tanya. Ya, silakan. Tentang tugas yang ada di form tadi, itu kan yang paling bawah ada pilihan membuat narasi ya Pak. Itu Ya, betul. itu perintahnya narasi yang hasil dari percakapan itu atau gimana Pak? Betul. Jadi Bapak dan Ibu nanti Bapak dan Ibu akan melaporkannya dalam bentuk yang berbeda. Ya. Kalau yang di atas kan jawabannya saja, misalnya. Ya, misalnya seperti contohnya ini ya, misalnya. What is your name? Jawabannya adalah my name is Teddy. Misalnya, ya. Bapak dan Ibu dicatat sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh si interviewee-nya. Tetapi ketika dinarasikan itu akan berbeda, begitu ya. Jadi narasinya adalah misalnya his name is Teddy. Begitu Pak Ahmad? Siap. Ya, jadi narasinya akan sedikit berbeda ya. Iya. Dengan apa yang ditulis di jawabannya. Kalau Ada yang lagi Pak, kalau untuk penggunaan penambahan S tadi, apakah harus digunakan pada percakapan nanti Pak? Ditukar ini sama teman gitu Pak? Oh begitu. Kalau memang konteksnya membutuhkan itu, silahkan Bapak. Ya, tapi kalau misalnya Bapak nanti kan bertanya tentang you ya. Nah, jadi you biasanya tidak ya, misalnya tuliskan apa yang dikerjakan di pagi hari misalnya, berarti Bapak kan langsung bertanya terhadap orang interviewingnya, berarti kan menggunakan you. Nah Bapak ketika narasi saja nanti yang akan berubah Pak ya. Oh gitu. Iya Pak. Ya. Baik, yang lainnya silakan. Bu Siti, silakan Bu Siti. Ini materi yang minggu kemarin Pak, kalau mengucapkan nomor telepon itu gimana Pak? Apa 22, 2 digit atau 3 digit gitu Pak? Biasanya sesuai dengan kalau konteks di Indonesia kan biasanya dipecah menjadi, kalau nomor handphone biasanya kan itu panjang Bu ya. Ya. Berbeda dengan nomor fixed phone begitu ya, telepon ya, yang relatif lebih sedikit ya. Biasanya 7 atau sampai 7 atau 6 begitu ya.
Yang umum adalah dua-dua biasanya. Misalnya 08, ya 12, ya, ya. 66, ya. 02, 33, ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu kalau itu 3 juga silakan, tidak ada aturan yang baku di situ untuk mengungkapkannya. Ya. Jadi nggak terlalu terlupakan ya Pak, boleh juga. Iya, tidak pakemnya itu relatif begitu Bu ya. Jadi kalau misalnya Ibu ditanya nanti sama operator ya, atau Ibu titip pesan begitu kan, berarti Ibu nanti akan membacakannya satu persatu kan gitu ya. Tetapi kalau misalnya hanya untuk conversation biasa saja dan itu tidak ditulis, ya mungkin cepat saja. Ya. Jadi silakan disesuaikan saja dengan kebutuhan. Baik, silakan ada yang lagi yang lain. Ya Pak. Ya Pak. Silakan Pak Odin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Bapak, ini untuk istilah interviewee sama interviewer. Kadang masih bingung nih. Jadi yang mana yang ditanya, yang mana yang menanya. Oh begitu ya. Interviewer itu yang bertanya Pak ya. Interviewer yang bertanya. Oh. Interviewee yang ditanya begitu ya. Siap. Makasih Bapak. Yang menginterview, artinya pewawancara ya. Kalau interviewee yang diwawancarai. Siap. Pasti Itu Pak. Pak Hodin. Ya. Makasih. Bu Siti, silakan Bu Siti. Saya Pak, Daud Pak. Oh Daud, silakan Pak Daud. Untuk interview saya ini kan lawan interview saya ini kan perempuan Pak. Jadi karena mahasiswa 9 putra 21 yang putrinya ya kan. Jadi saya kena 1 putra 1 putri. Jadi interview saya ini putri. Jadi pronounnya atau kata gantinya itu sesuai dengan interview saya ya Pak ya. Betul. Ya. Berarti nanti kan bisa berubah menjadi she, bisa berubah menjadi her, begitu Pak ya. Misalnya my name di situ is Aisyah, menjadi her name is Aisyah, begitu. Ya. Jadi nanti bisa berubah. Ya. Bu Lisa, silakan Bu Lisa. Terima kasih Pak Dedi. Kemarin mau bertanya untuk penulisan tanggal atau itu kan ada tanggal lahir ya. Itu kan penulisan angka 1 atau 2 itu kan biasanya di atasnya ada kayak seperti saya angka 1 di atasnya pakai ST. Kalau ya, itu ada ND kan. Itu kan di modul kan belum ada Pak. Oh begitu. Jadi bahasa Inggris modern tidak menggunakan itu lagi Bu. Oh iya. Berarti Ya, tapi ketika Ibu mengucapkan saja Bu ya. Nah ketika Ibu mau menggunakan bahasa lisan baru itu muncul Bu, tapi dalam tulisan tidak muncul. Oh gini nih Pak. Kemarin Ya, misalnya, Ibu lahirnya tanggal berapa Bu? tanggal 21. 21 berarti nanti kalau Ibu mengatakan, kalau di 21 apa Bu? 20. 21 bulan. 21 bulan apa Bu? 21 September. 21 September ya. Jadi kalau 21 September itu Ibu mengatakannya 21st of September. 21st of September. Itu dalam pengucapan ya Pak? Ya dalam pengucapan Bu, atau September 21st. Berarti kalau untuk penulisan kejawaban seperti yang kemarin sudah tidak berlaku kembali? Ya, dalam korespondensi dan sistem, karena repot Bu.
Oh ya udah. Harus Terima kasih, Pak. uppercase begitu ya nantinya itu ya. Ya, jadi hanya kepraktisan, jadi dalam korespondensi modern itu tidak digunakan lagi. Terima kasih Pak Ludi. Ya, baik Bu Lisa, yang lainnya? Ya, Bapak dan Ibu, kalau misalnya ini kan kita satu kali lagi pertemuan minggu depan, itu satu kali lagi pertemuan masih sama ya. Topiknya lebih banyak didominasi oleh tensi simple present tense, tapi di situ menggunakan konteks pekerjaan gitu. Dan pertemuan ketujuh ada UTS nanti Bapak dan Ibu ya. Jadi minggu depan itu adalah online ya, jadi asinkronus, dan UTS-nya juga asinkronus begitu ya Bapak dan Ibu. Berupa soal-soal pilihan ganda istilah gitu Pak. Ya, betul Bu. Ya, seperti itu. Yang ini Pak mau konfirmasi itu pas tes formatif itu ada soal saya menjawab yang apa? Salah. Jawabannya is. Kalau kan ayam gitu Pak. Oh iya, dia itu Bu ada beberapa yang memang klik jawabannya itu salah gitu ya. Jadi di Google Form-nya itu ketika membuat kuncinya itu salah gitu. Ya, jadi nggak apa-apa Bu, itu yang benar adalah I am Bu ya. Betul. Terima kasih Bu. Bu Lisa, ada pertanyaan lagi Bu Lisa? Sudah cukup Pak tadi. Cukup. Baik. Bapak dan Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu bisa langsung mengerjakannya ya, dan menyelesaikan modul ini ya. Silakan dibaca, dikerjakan latihan-latihannya, dan tugas akhirnya juga dilengkapi begitu ya. Baik Bapak. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bisa bergabung pada pagi ini ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Dan juga Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.